Halo, assalamualaikum, selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, supaya Anda bisa mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu, dan tentunya mendapatkan pencerahan terhadap kondisi hidup Anda. Saya doakan Anda semua yang setia nonton Cahaya Kehidupan, yang selalu menunggu hadirnya video-video atau audio-audio yang saya buat, hidupnya semakin hari semakin penuh dengan keajaiban. Semakin hari hidupnya semakin meningkat kondisi keuangannya, dan tentunya semakin bahagia. Kehidupan semakin hari itu harus meningkat. Waktu terus berganti, usia Anda juga bertambah, tinggi Anda juga bertambah, dari anak-anak, dari bayi, anak-anak, lalu mulai remaja dan dewasa. Semuanya harus meningkat, semuanya harus berkembang dan berubah, tentunya ke arah yang kebaikan. Karena seiring waktu semuanya tumbuh, semuanya berkembang. Tapi banyak orang yang merasa hidupnya tidak tumbuh, merasa hidupnya stuck, ya, merasa hidupnya seolah-olah sudah sampai di titik jenuh. Kalau bahasa saya di teknis adalah sudah sampai di titik saturasinya gitu. Sudah stop. Padahal masih muda, padahal masih usianya mungkin 30-an atau mungkin 40-an, tapi merasa sudah, kok saya tidak berkembang ya, saya tidak bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah, itu yang ingin saya bahas di hari ini, karena tadi ketika saya memberikan kelas AMC online, pesertanya seorang dokter dari dari Bekasi gitu ya. Dia tidak menjalankan praktek dokternya, tapi dia lebih memilih untuk bisnis klinik dokternya. Jadi dia memperkerjakan dokter-dokter di kliniknya dia gitu. Oke, sebelum saya masuk ke pembahasan tadi, saya ingin menceritakan hari ini hari Jumat buat Anda yang Muslim gitu ya. Hari Jumat, hari yang ada sebuah kegiatan spesial, yaitu sholat Jumat ya. Jadi Anda harus, yang laki-laki gitu ya, coba merenungkan kenapa sih harus ada sholat Jumat gitu ya. Kenapa harus ada satu hari yang kita harus sholatnya di masjid, kemudian dengar khutbah dan sebagainya. Ini adalah bentuk recharge, bentuk mengecas kembali diri kita sebetulnya, yang mungkin jarang ke masjid gitu ya, jarang dengar nasihat-nasihat yang bagus. Nah, itu saat Jumat sebetulnya untuk itu. Tapi terkadang banyak orang tidak memahami itu, termasuk ketika mungkin yang menyampaikan khutbah kadang tidak memahami bagaimana memberikan sebuah nasihat yang baik, sehingga kelihatannya baik nasihatnya tapi justru melemahkan. Banyak hal seperti itu. Dan tadi saya juga ketika dengar ceramahnya tadi itu kelihatannya bagus, tapi kalau kita mau telah lebih dalam justru membuat jadi drop semangat orang. Dan ini perlunya seorang dai, seorang ustadz belajar pikiran, belajar AMC, supaya tahu bagaimana memilah-milah kata, memberikan sugesti-sugesti yang memang mengena dan bagus. Dan itulah fungsi dari khutbah Jumat sebetulnya, memberikan semangat baru dalam kehidupan manusia seminggu ke depannya. Saya beberapa minggu yang lalu ada seorang ustadz juga yang dia belajar AMC, dan dia sadar bahwa ternyata apa yang dia sampaikan selama ini salah gitu. Karena padahal dulu waktu dia belajar di pesantren harus gini dengan ceramah yang sama,
Tapi ketika dia belajar MC, baru dia menyadari bahwa iya ya, harusnya tidak seperti itu ngomongnya. Harusnya tidak seperti itu yang disampaikan. Kenapa? Justru melemahkan. Nah, ini butuh kelapangan dada, kayak kelapangan diri untuk menerima sebuah kesalahan yang mungkin selama ini dianggap benar. Ini saya sering mengatakan kunci dalam perubahan. Menerima sesuatu yang selama ini dianggap benar, ternyata salah, baru bisa berubah. Hari tadi pagi seperti biasa saya main-main dulu sama Ami sama Ira. Saya tadi berjemur gitu ya sambil main basket, menikmati mentari pagi, menikmati hangatnya matahari yang menyentuh kulit itu rasanya hangat gitu. Dan disitulah kita bisa betul-betul menikmati nikmat Tuhan, nikmat Allah yang luar biasa di situ. Matahari pun itu adalah nikmat Tuhan dan itu bermanfaat bagi tubuh kita. Kemudian saya lanjut memberikan kelas AMC online-nya tadi ke seorang dokter yang dia mengatakan bahwa dia merasa stuck gitu ya, merasa nggak berkembang, merasa seolah-olah stuck di level itu, di level yang dia anggap kurang sebetulnya, tapi kayak susah untuk berkembang. Dan ternyata apa yang salah? Dokter itu banyak membaca buku motivasi yang isinya melemahkan. Kelihatannya dia suka baca buku-buku, kata dia buku-buku tentang spiritual gitu ya, yang di situ memang tidak ada sisi uangnya gitu kan. Jadi akhirnya pikirannya berbelok ke arah tanda kutip spiritual. Tapi kalau menurut saya yang namanya spiritualitas itu adalah bagaimana membuat kita hidup bahagia di dunia. Bahagia itu apa? Ketika memiliki uang, ketika menikmati hidup, bisa bantu orang tua, bantu adik dan sekitarnya. Jadi itulah yang namanya spiritualitas. Spirit artinya semangat. Kalau membaca buku yang katanya temanya spiritual tapi malah stuck, malah kayak gak ada semangat untuk ke dunia, maka itu salah. Dan tadi si dokter ini ketawa-ketawa gitu ya, bahwa iya ya, ini yang salah. Kenapa saya mikir seperti itu? Kenapa saya baca buku itu? Bahkan dia bilang, ngapain saya ngabisin uang banyak untuk seminar motivasi, workshop sebagainya, kata dia. Dan ternyata semuanya kuncinya di pikiran. Dan ketika belajar hari ini, Bapak tadi mengatakan saya tahu kenapa saya seperti ini, dan saya sekarang jadi semangat dan tahu apa yang harus saya kerjakan, Mas. Nah, banyak orang, mungkin Anda juga merasa tadi tuh ya stuck gitu, merasa sudah melakukan semua upaya tapi tidak berkembang. Ini bukan takdir Tuhan, bukan juga salah Tuhan, tapi pasti ada kesalahan di program kepala Anda. Anda pasti merasa sudah sampai di situ, sehingga Anda banyak di diri Anda yang menolak untuk berkembang lagi. Ini bahaya. Karena seharusnya hidup manusia harus terus tumbuh, harus terus berkembang. Seiringnya waktu, semuanya harus meningkat lebih baik. Sisi keuangan, sisi karir, bisnis, dan semuanya harus meningkat lebih baik lagi. Jangan jangan terjebak dengan sebuah doktrin, sebuah dogma, sebuah teori yang membuat Anda terbelenggu di titik itu. Anda harus keluar, Anda harus jebol penjara di pikiran Anda harus berani keluar dari tempurung Anda dan temukan hidup itu yang indah, menyenangkan, dan penuh dengan keberlimpahan. Kuncinya kembali di pikiran Anda. Program-program di kepala Anda yang menghambat bukan orang lain, bukan Tuhan, bukan siapapun juga, tapi isi kepala Anda. Itulah yang membuat hidup manusia terasa tidak berkembang dan tidak bertumbuh. Oke, jadi buat Anda, coba Anda resapi dan Anda tonton semua video Cahaya Kehidupan sehingga Anda bisa menemukan benang merah dari semua video yang saya buat.
Selamat malam, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.